Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 26. Di dapur, Koki Menshan ini kebetulan adalah laki-laki yang belum menikah. Dan kau terlalu lama memanjakan matanya. Besok sepertinya aku harus mencongkel kedua bola matanya itu, kesal Leo. Hei, mana bisa begitu? Kaget Nadia, bagaimana bisa suaminya ini seenaknya saja mencongkel mata orang? Hanya karena pria itu melihatnya dan juga mengobrol dengannya. Tentu saja. Karena kedua matanya telah melihat wajah cantikmu dan juga melihat senyum menawanmu, ucap Leo lagi asal saja. Kau ini macam psikopat saja. Sudahlah, hentikan gurauanmu dan sebaiknya makanlah. Jangan buat usahaku sia-sia, titah Nadia, yang mana pada akhirnya mampu membungkam bibir Leo. Leo akan diam dan tak bicara ketika mulutnya telah digunakan untuk makan. Apalagi makanan ini adalah masakan Nadia, yang setiap cita rasanya selalu cocok di lidah Leo. Mau apapun yang Nadia masak Leo pasti akan memakannya. Karena masakanmu sangat enak. Aku tidak jadi mencongkel matanya tapi aku akan memecatnya. Ujar Leo yang mana hampir saja membuat Nadia tersedak air minum. Itu sama saja, Leo. Kenapa kau suka sekali melakukan hal yang merugikan orang lain? Apa kau tahu ada berapa perut yang tengah ia beri makan? Atas dasar apa kau menzolimi dia? Tegas Nadia dengan sorot mata setajam pedang. Bahkan Leo sempat terkaget kemudian ia menelan ludahnya kasar. Kau jangan marah, aku begini karena peduli padamu. Aku tidak mau jika suamiku yang baik hati ini dibenci orang lain, hanya karena rasa cemburu yang tidak pada tempatnya, jelas Nadia sebelum Leo salah paham akan maksudnya. Kau tahu, ketika tadi aku sempat sedikit mengobrol dengan para pekerjamu, mereka rata-rata memujimu. Kau orang baik, Leo. Belum ada orang kaya yang mempekerjakan para asisten dalam rumah tangganya dengan gaji yang disertai tunjangan, bahkan ada pesangon hari tua semacam sistem pemerintahan. Tetapi, kau perlu mengurangi kekejamanmu agar mereka merasa lebih nyaman bekerja dengan kita, tambahnya dengan nada pelan dan lembut. Tak lupa, jemarinya menyisir rambut Leo hingga pria itu memejamkan kedua matanya. Nadia harus paham, cara berbicara dengan pria arogan seperti Leo. Sekalipun pria itu mencintainya dengan sangat dalam, tetap saja sisi egoismenya takkan mau menerima jika sang istri lebih pintar di atas kapasitas otaknya. Baiklah aku paham. Berhentilah merayuku, ucap Leo dengan tatapan yang teduh. Nadia sangat suka jika Leo sudah memasang wajah seperti ini. Hingga tanpa sadar Nadia tersenyum dengan lebar. Tetaplah menjadi singa di waktu yang tepat my lion, ucap Nadia kemudian mendekatkan wajahnya untuk mengecup bibir Leo. Iu bau tongseng. Setelahnya Nadia pun tertawa akan tindakan dan ucapannya. Hei, lakukan lagi. Aku suka jika kau berinisiatif seperti ini, pinta Leo seraya berdiri dan hendak menghampiri istrinya itu. Akan tetapi, Nadia bergeser perlahan untuk menghindar, dan pada akhirnya sedikit berlari menjauh ketika Leo terus mencoba meraihnya. Kemarilah. Pinta Leo dengan gaya merajuk, Nadia pun semakin tergelak melihat wajah Leo yang frustasi. Kalau begini kau itu jadi seperti anak kucing, Leo. Sungguh menggemaskan, ucap Nadia yang mana kini malah terus meledek suaminya dengan senyum menggoda. Jangan salahkan aku ya. Leo pun lari lagi dan keduanya macam anak kecil, memutari meja makan hingga beberapa putaran dah pusing. Kenapa setelah menikah, Tuan semakin hilang aura kejamnya ya? Gumam Red dalam hati. Sebab semenjak menikah dengan Nadia, majikannya itu tak pernah lagi menghabisi orang dengan mudah. Ujungnya, Leo akan memerintahkan sang anak buah untuk mengeksekusi para musuhnya itu. Leo tersenyum puas ketika menerima beberapa kiriman foto dari Black. Mengenai dikta yang kini telah ia buat hancur berantakan hingga takkan dapat lagi dipulihkan. Uang asuransi jiwa Vilma yang dikta cairkan dan diniatkan untuk membangun usaha lagi, nyatanya kini digunakan untuk pengobatan kakinya. Mungkin Dikta akan berada cukup lama di rumah sakit. Karena Black telah membuat kedua kaki pria itu cacat untuk selamanya. Nikmatilah ujung kisahmu Dikta. Kau tidak akan mati tapi tersiksa sepanjang umurmu, gumam Leo dengan seringai sinis di wajahnya yang tampan itu. Puas sekali hatinya melihat video pendek,
ketika Dikta mengamuk setelah tahu bahwa kedua kakinya harus diamputasi. Dendam Leo padanya sudah sampai di ujung kesabaran. Jika saja Dikta tidak berusaha menggoda istrinya, mungkin Leo hanya akan sebatas membuatnya jatuh miskin saja. Tetapi pria itu sungguh tak sadar diri dan juga tidak tahu malu. Seakan tidak merasa sedikit pun penyesalannya karena telah begitu menyia-nyiakan Nadia. Menyakiti hati wanita itu hingga lukanya sulit diobati hingga kini. Apalagi ketika Nadia melihat wanita hamil, maka ia akan tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Itulah yang membuat Nadia beberapa hari terakhir ini terlihat sering melamun. Leo keluar dari ruang kerjanya. Pria itu ingin melihat istrinya. Sebab sudah 2 jam ia berada di dalam ruangan ini, untuk berkutat dengan pekerjaannya padahal hari ini adalah weekend. Hingga Leo mendapati sang istri tengah menyirami tanaman bunga, karena Leo memang sengaja membuat taman 99 jenis bunga di sana. "Kenapa kau melamun, sayang?" tanya Leo seraya merengkuh Nadia dari arah belakang. "Hah? Apa?" Nadia sontak terperanjat, ketika merasakan lingkaran tangan perkasa itu pada perutnya. Lamunannya pun buyar seketika. "Apa yang sedang kau pikirkan? Seharusnya kau tidak perlu menyiraminya sendiri, perintahkan saja pelayan. Dan jika lelah, istirahat saja." Leo lantas berbisik pelan di telinga Nadia, sambil mengecupnya sesekali. Tentu saja perbuatannya itu membuat sang empunya bergidik kegelian. "Hentikan, Leo. Kau mengganggu pekerjaanku saja," protes Nadia, dan kemudian terdengar ia mendesis kecil, ketika Leo dengan jahil mengecup caping telinganya. "Makanya jawab, tadi kau sedang memikirkan apa?" tanya Leo yang telah meletakkan dagunya di bahu Nadia. Pria tampan dengan sedikit bulu yang kembali tumbuh di sekitar rahangnya ini, menoleh sedikit melihat bagaimana ekspresi sang istri saat ini. Bahkan ketika Nadia sedang melamun saja bisa begitu menggemaskan. "Ah, tiba-tiba aku ingin memakannya," batin Leo. Hingga perasaannya itu menciptakan lengkungan pada bibirnya. Leo semakin mengeratkan pelukannya dari belakang. Hingga Nadia terkesiap pada saat wanita itu merasakan sesuatu yang mengganjal di belakang. "Leo ini apa-apaan sih dia? Bagaimana kalau dilihat para pekerja?" gumam Nadia dalam hati. Dia pun mempercepat kegiatannya, meski perlakuan dari Leo membuat dirinya risih dan susah untuk bergerak. Ia tahu, suaminya itu sedang sangat ingin saat ini. Ya, setiap malam sejak keduanya menikah, mereka bahkan belum libur sama sekali. Leo selalu berhasil membuatnya melayang dan melupakan segalanya. "Kenapa aku tidak pernah datang bulan ya? Terakhir aku menstruasi itu pada masa 10 hari menjelang pernikahan. Tidak mungkin kan jika saat ini aku..." Hayalannya seketika buyar ketika Leo kembali mencup lehernya. "Apa kau sedang memikirkanku?" Seperti dukun yang dapat membaca pikiran, pertanyaan Leo tepat mengenai sasaran. "Tidak," jawab Nadia tegas. "Aku sedang memikirkan apa? Sepertinya banyak hal. Sampai aku sendiri saja bingung mana yang harus aku katakan padamu," jawab Nadia. "Berbagilah denganku, jangan kau tanggung sendiri beban apalagi sedihmu. Di sini aku suamimu berperan untuk menjagamu dan memastikan jika kau bahagia pada saat hidup denganku," tutur Leo tanpa memindahkan kepalanya. Lelaki itu senang karena pada saat ini, dia dengan bebas dapat mencium aroma wangi istrinya itu. "Sudahlah. Biarkan aku memakanmu saja," kata Leo terus terang. "Hah? Apa?" Kedua mata Nadia sontak membulat sempurna. "Tidak perlu banyak gaya, cukup satu macam saja. Asal kau tahu, itu pun sudah membuatku puas dan bahagia," tambahnya. Membuat kedua pipi Nadia memerah. Kenapa dia bisa tahu apa yang baru saja kupikirkan? Memalukan sekali ya, bagaimana jika Leo menganggap kalau aku ini mesum? Batin Nadia. "Suamiku, bukankah setiap malam kita melakukannya? Apa kau tidak bosan?" Nadia menghentikan kegiatannya, hanya untuk berbalik agar mereka berhadapan. "Mana mungkin aku bosan pada bidadariku ini," sahut Leo dengan tatapan matanya yang hangat. Ucapannya yang tulus dan jujur itu, telah menyentuh sampai ke lubuk hati Nadia yang terdalam. "Gombal banget sih." Saking gemasnya, Nadia pun memencet hidung mancung suaminya itu.
Leo pun kemudian terkekeh. Meski ia agak sedikit menunduk untuk menatap wajah cantik alami Nadia, karena tinggi wanita itu yang hanya sebatas dadanya. Aku akan membuktikannya padamu. Lau pun langsung memepet tubuh ramping berisi itu, kemudian mendekatkan wajahnya. Sepertinya aku salah bicara lagi. Nadia pun hanya bisa merutuk dirinya di dalam hati. Kenapa Leo sekarang begitu pandai untuk membuat seluruh sendiku laksana lemas tak bertulang? Batin Nadia lagi. Di mana saat ini Nadia hanya bisa meredam suaranya, hingga yang terdengar hanyalah geraman kecil. Bibirnya telah dibungkam oleh sentuhan yang memabukkan, hingga otaknya kosong dan seluruh tubuhnya merinding. Pindah yuk, sayang, ajak Leo. Padahal dirinya sudah memporak-porandakan pakaian bagian atas istrinya itu. Bahkan, beberapa stempel kelurahan telah tercetak jelas dengan warna merah bukan hitam lagi. Loh? Nadia hanya bisa menganggukkan kepalanya lemah, karena dirinya juga malu sebenarnya. Berharap para pekerja tak melihat apa yang keduanya lakukan di taman bunga. Karena pasti akan membuat siapapun menggigit bibirnya saking iri. Ternyata, sialan. Kenapa mereka harus berciuman seromantis itu dengan background taman bunga yang indah? Gerutu Black sambil mengacak-acak rambutnya. Sementara, Red yang juga ikut melihat dari atas balkon menara, sedang menggigit bibirnya menahan sesuatu. Black melihat ke arah Red yang tidak jauh darinya, sebab ia memang sedang patroli ke sekeliling Mansion. Sementara Red baru saja menggunakan GIM. Black langsung menghampiri Red, dan ia tahu jika wanita ini juga sudah menyaksikan adegan romantis yang mengalahkan drama itu tadi. Red, panggil Black dari dekat, bahkan sangat dekat. Red memejamkan matanya seraya menghela napas. Karena jika Black berada dekat dengannya emosinya pasti nanti akan naik. Mau apa sih? Tanya Red malas. Kita coba yuk, apa yang Tuan dan Nyonya lakukan barusan. Sepertinya seru, ucap Black santai, tanpa memikirkan bagaimana perasaan wanita maskulin di hadapannya ini. Kau bilang apa? Red masih berusaha mengontrol emosinya. Itu loh, ciuman romantis. Aku tahu kau melihatnya tadi kan? Apa kau tidak ingin mencobanya? Celetuk Black santai. Sementara kedua pipi Red kini sudah memerah. Apa-apaan sih? Red sontak mendorong bahu Black, hingga pria itu mundur ke belakang dan terjatuh dengan posisi duduk di atas lantai. Dug! Ayo! Sakit Red, kau ini kejam sekali sih. Pekik Black yang protes. Hei! Aku gak kejam ya. Lagi pula, yang terjadi padamu itu merupakan hal yang pantas didapatkan bagi pria kurang ajar. Ujar Red dengan sorot mata tajam. Black pun mendengus, selalu saja dirinya menjadi bulan-bulanan wanita itu. Untung saja sayang, kalau tidak. Jangan menatapku seperti itu. Red semakin marah, dan nampaknya emosinya akan terus naik jika Black masih ada di hadapannya. Kau tidak perlu malu, Red. Katakan saja jika kau juga sebenarnya ingin, dan iri melihat kemesraan Tuan Leo dan Nyonya Nadia, jujur saja. Ucap Black sok tahu sekali. Sembarangan bicara, kau. Tak. Red menyapu pergelangan kaki Black, hingga pria yang baru saja tegak berdiri itu kembali jatuh. Brug. Keterlaluan kau, Red. Rasakan. Lain halnya dengan tuan mereka. Leo beranjak dari balkon, kita pindah ke kamar yuk, setelah itu aku ingin kau yang memimpin. Bagaimana? Leo pun menatap Nadia dengan pandangan berkabutnya. Baiklah yang mulia raja. Jawab Nadia, kemudian menempelkan bibirnya, mencium Leo dengan gelora yang membara. Nadia merasa, hanya bisa membalas segala kebaikan suaminya ini dengan cara menyenangkannya di atas peraduan mereka. Tentu saja serangan dari sang istri tidak akan disia-siakan olehnya. Sebab Leo pun langsung membalas, seraya mengangkat Nadia, lalu menggendongnya menuju kamar mereka berdua. Pasangan yang sedang dimabuk kepayang ini tak peduli mau dilihat siapapun, justru para pekerjalah yang pada akhirnya menunduk, atau membuang pandangan mereka ketika sang majikan ini melewatinya. Sesampainya di depan kamar, Leo memutar kenop dengan satu tangan, lalu mendorong pintu dengan punggung dan kembali menutup menggunakan sebelah kakinya. Leo menurunkan raga aduhai itu di samping tempat tidur,
masih dengan tautan mereka yang mengeluarkan suara menggugah jiwa. Apa yang akan kau lakukan, Nadia? Apa kau yakin? Cecar Leo dengan mata yang melotot. Ketika Nadia pindah ke atas Leo. Nadia yang pernah melakukannya justru hanya tersenyum. Tenang dan nikmati saja, ku harap kau suka, ucap Nadia. Blees. Sayang, kau luar biasa. Aku sangat puas dan menyukainya. Jangan lagi bingung kenapa aku selalu menginginkannya. Kau sangat hebat dengan apa yang sudah kau kuasai saat ini. Leo terus saja mengungkapkan apa yang ia rasa, sekaligus memberikan sugesti baik pada Nadia. Berharap istrinya itu tak lagi merasa rendah diri. Meskipun dirinya sendiri saat ini telah diselimuti kabut gairah, ia tetap ingat bagaimana memberi kepercayaan diri pada Nadia. Leo merasa sangat puas melihat bagaimana nasib Dikta saat ini. Sayangnya pria itu sama sekali tidak mau menyadari kesalahannya. Sehingga semua kejadian yang menimpanya mengguncang jiwa Dikta. Sebagai mantan istri, sekalipun Nadia pernah dikhianati dan tidak dianggap. Tetapi Nadia tetap menyesali kejadian dan nasib yang saat ini Dikta alami. Bahkan di dunia pun yang jahat akan menerima hukumannya, ucap Nadia sepulangnya mereka dari rumah sakit jiwa. Bersambung.